pidato saya. Gaya Semoga pidato istri Gup. kita bisa Sumut. berkolaborasi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Mandailing Natal, Kabupaten dengan Provinsi supaya bisa berjalan dengan baik dan selaras dengan program dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sudahi pidato saya. Kenapa? Mbak kok milit? Oh no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kayak saya mah nggak pantas nanti di politik. Makanya pantasnya untuk punya bisnis saja lah. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Saya terima nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai. Jabatan politis itu orang harus punya popularitas dulu ya. Popularitas saya waktu itu udah tinggi. Pas dilihat popularitasnya tinggi, kenapa? Pasti karena sebagai menantu presiden. Selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada dua duetnya di Sandra di Medan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah sih? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Kita menyarankan supaya negeri ini diselamatkan. Masa kita dikuasai oleh keluarga bodong, ini nggak punya, bapaknya nggak punya, anaknya nggak punya, terus kita diam aja. Kita masih hidup, membiarkan ini enggak. Aku siap untuk masuk penjara atau lebih dari itu untuk melawan dia. Jadi teman-teman semua, analogi sen kiri belok kanan itu benar nyata adanya ya, dan rekam jejaknya sudah bakal tersimpan di dunia maya dan bisa dilihat kapanpun oleh siapapun. Nah yang terakhir ya, dimana pidato Kahiyang, gue nggak tampilin banyak, gue sengaja nggak tampilin panjang ya, karena kita bakal bosen juga untuk menunggu ya. Karena itu tadi, hampir semua dari keluarga Pak Jokowi kalau pidato itu selalu membaca buku gitu ya. Selalu membawa catatan di kertas gitu. Ya kalau misalnya catatan itu hanya mungkin nama atau nama daerah atau lain-lain ya wajar gitu loh. Tapi kalau semuanya membaca ya lucu juga, terlihat seperti kosong gitu loh. Dan kenapa ya kok kita juga sering melihat keluarga dari Pak Jokowi sendiri malah seperti, mohon maaf, kurang literasi gitu ya. Jadi gaya ngomongnya kayak gitu, membaca, lamban, apa memang itu sudah karakter apa gimana, nggak tahu juga gitu. Ya tapi wajar sih ya, karena jarang membaca gitu kan katanya kan. Nah teman-teman semua, dan di akhir pidato dari Kahiyang sendiri, beliau seperti tertawa tipis dan melet gitu kan, itu seolah-olah gimana gitu ya. Aduh kayak bercanda aja gitu ya teman-teman semua. Padahal ini acara pasti formal gitu. Tapi ya sudahlah ya. Kita kembali lagi ke soal ijazah. Nah kali ini ya Bung Rismon Syahniper melaporkan Pak Jokowi terkait pengakuannya bahwasanya Pak Kasem Mujo itu adalah dosen pembimbing skripsi akademik dan ternyata itu semua salah. Itu berarti pembohongan publik ya, dan memang harus dilaporkan kata Bung Rismon Syahniper. Apakah masalah ini akan segera selesai atau justru semakin panjang? Karena Bung Roy Suryo juga sudah mempunyai banyak data dan bukti-bukti otentik yang asli ijazah UGM keluaran 85 dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Kita lihat videonya. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi gak beres-beres. Gimana mau beres? Gelar perkara aja ijazahnya gak ada, orangnya gak ada. Padahal yang diminta publik itu sederhana, tunjukkan ijazah aslinya beres. Ini Barreskrim juga aneh aja ini, namanya gelar perkara, masa ijazahnya nggak digelar? Padahal dalam logika hukum yang sehat dan akuntabel, objek yang diperkarakan itu wajib menjadi bagian dari gelar perkara. Nah kita percayakan kasus ini ke yang berwenang supaya cepet beres. Kalau nggak beres-beres, ya berarti mungkin yang berwenang juga nggak beres. Kalau dilihat dari fotonya, dari gambarnya, antara Mulyono dengan Muldongo
jelas beda. Kalau Mulyono berpendidikan, kalau Muldongo itu suatu kebetulan. Jadi posisi antara Mulyono dengan Muldongo tidak akan pernah bisa tertukar. Wiwi Sarkowi. Salam akal sehat. Merdeka. Capek-capek gue sekolah 4 tahun S1, 2 tahun S2, kalah sama tukang sapu. Ngikutin gak kasusnya ijazah Jokowi yang palsu? Ternyata yang buat itu tukang sapu tadinya. Terus dijanjiin lah si tukang sapu ini kalau dia jadi gubernur, jadi komisaris di suatu pasar ya, tahu gue lupa. Ternyata si Pak Jokowi ini jadi presiden. Tebak apa yang terjadi? Ya, si tukang sapu itu menjadi menteri. Wah. Dan yang lebih membagongkannya lagi, si tukang sapu ini ijazahnya juga palsu. Dia nggak ada SMP, nggak ada SMA gitu, dia bikin gitu. Terus dia ikut kursus katanya di Singapura. Ya, jadi sekarang tahu kan kenapa Indonesia itu jalan di tempat bahkan terkadang mundur. Karena pemimpin-pemimpinnya orang-orang bego dan tolol. Yang kayak gue gini, yang lulus dari universitas negeri, nilainya bagus, sekolah bener-bener gak jadi apa-apa, say. Yang bisanya jadi apa-apa itu hanya orang-orang tolol. Gimana logikanya seorang tukang sapu, pemilik kios rental ketik, calo dokumen palsu, diberi jabatan wakil menteri desa kalau gak punya rahasia besar? Coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di Pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, lalu menjadi komisaris BUMD, terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Ini terobosan hukum yang bagus. Seorang pejabat negara emang udah seharusnya jadi milik publik. Mau lu dihina, difitnah, ataupun dipuji ya harus terima. Siap atau tidak ya harus siap. Dalam tanda kutip ditelan rakyat. Dan nggak boleh baperan. Kenapa? Karena pejabat itu makan duit rakyat. Dan setiap kebijakannya itu berpengaruh sama kehidupan rakyat juga. Jadi, kalau lu masih baperan, nggak usah jadi pejabat. Apa lu? Jokowi keras kepala. Kenapa kepalanya kosong? Kata si Rocky Gerung, nggak ada otaknya dia. Nah, yang punya otak kan ini, kiri kanan ini, ada si ini, ada si ini. Kanan ini, ada si ini, ada si ini. Maka ada yang orang dikasih jabatan 20. Karena Jokowi nggak ada otaknya, kan gitu. Nah, tapi dia keras kepala, nggak mau menunjukkan. Megawati bilang, kalau punya, tunjukin dong. Kan nggak berani. Yang saya mau terobos itu, kalau benar dia tidak berani menunjukkan ijazahnya, baik itu UGM, baik itu Jokowi pribadi, nggak mau menunjukkan sampai sekarang. Bahkan dia bilang dia akan menunjukkan ijazahnya kalau di pengadilan. 2 orang sudah dipenjara, Bambang Tri sama Gus Dur, diproses di pengadilan, dipolisikan, di jaksa, di pengadilan, di hakim, nggak ada ijazah itu. 6 tahun penjara tanpa barang bukti. 5 orang ini akan ke situ. Stiva tadi akan ke situ. Tidak ada barang bukti segala. Nah, supaya ini tidak berlarut, mbok tunjukkan aja lah surat-surat verifikasi, berita acara verifikasi, ya kan? Kami utusan dari KPUD, KPU RI, ya kan? Bernama 1, 2, 3, 4, mendatangi Universitas Pendidikan, ya kan? Diterima oleh dekan, ini kan gitu. Ini bukti forensiknya, ini bukti digitalnya, ini foto-fotonya, ini suratnya. Ya, stempel. UGM. Kan selesai. Ya. Itu jalan satu-satunya karena Jokowi gak mau menunjukkan, UGM gak mau menunjukkan. Ini negara hukum. Terus mau jadi apa nih negara? Dibikin peraturan, dibikin konstitusi, dibikin ini tidak pernah diterapkan. Mau apa? Jadi satu-satunya cara supaya ini clear, selesai, Jokowi minta maaf.
bahwa 20 tahun dia berkuasa tidak punya dokumen. Karena kawan-kawannya gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya seperti itu, seharusnya di hari pertama dia pidato bahasa Inggris. Harusnya dari situ kita mulai. Ini nggak cocok lulusan UGM. Kan harusnya begitu. Wah, cetok, itu kan petok. Kan nggak bisa itu. Padahal bahasa Inggris itu kan adalah apa? Mata kuliah dasar. Iya. Artinya harus wajib pengantar lah. Iya, wajib lolos. Paling tidak bacanya lumayan. Nah, saya berharap jadi jalan solusi. jalan solusinya supaya orang 5 ini tidak perlu dipenjara. Mereka minta maaf kalau dalam pernyataan mereka menghina Jokowi. Karena apa? Karena kesal. Kesalnya kenapa? Jokowi tidak pernah melakukan sesuatu yang wajar. Tunjuk. Kalau dia tunjuk kan selesai nih. Gak ada lagi analisa kan sana situ. Kan gak ada lagi. Kalau Jokowi itu waras. Nah, persoalannya kan dia sudah tidak waras. Jadi yang kita lakukan ini adalah rasionalitas. Ya kan? Rasionalitas warga waras. Artinya bagaimana kita harus menghapus dosa-dosa Jokowi? Kan dia sudah selesai. Masa kita kejar-kejar? Yang kita mau kejar itu adalah Gibran. Kenapa? 10 tahun Jokowi ini ada rusaknya seperti ini. Masa diteruskan Gibran? Jadi bangsa negara yang banyak nih, jenderalnya banyak. Ya kan? Profesor, dokter banyak. Membiarkan keluarga Jokowi ke Gibran berkuasa di Republik ini. Terus kita ngapain ini? Kita ngapain? Kita masih sehat, masih hidup, masih ada. Seorang Bitor Suryadi katanya sekarang lagi mengejar bunkernya Jokowi. Apa itu? Ternyata dulu Anies juga ternak Mulyono. Dia mengagumi kinerja Pak Jokowi. Hai, dus. Pak Anies kan waktu tahun 2014 itu jadi jubirnya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau Pak Anies menyanjung Pak Jokowi ya. Gak mungkin lah seorang jubir ngejelek-jelekin Pak Jokowi gitu kan. Dan lagi pada waktu itu masih pada belum tahu tuh ya siapa Pak Jokowi yang sebenarnya, termasuk saya ya. Pada waktu itu saya masih terbius ya dengan pencitraan, masuk gorong-gorong ya. Demi Allah ya, di 2014 itu saya memilih Pak Jokowi ya. Terus di tahun 2019 saya memilih Pak Prabowo, dan di 2024 saya memilih Pak Anies ya. Jadi kalau kalian bilang ini barisan sakit hati ya, nggak move on ya, saya udah move on berkali-kali ya. 2014 Pak Jokowi, 2019 Pak Prabowo, 2024 Pak Anies. Itu saya udah move on berkali-kali mencari yang terbaik ya. Bahkan Pak Jokowi juga pernah jadi anak abah loh ya. Nggak percaya ya, kita lihat videonya. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua ya apa, pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat ya intelektual muda kita lah.